Ini akan menjadi akhir pekan yang luar biasa, kata Ayu sambil memandang takjub pemandangan alam di luar jendela. Syukurlah kita menolak tawaran restoran dan memutuskan untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita di resor wisata ini. Ya, jujur saja, orang tua kita awalnya kurang suka dengan ide ini, jawab Bima, matanya fokus pada jalan yang berkelok-kelok di antara lereng-lereng bukit. Tapi aku yakin mereka akan berubah pikiran. Pemandangannya begitu indah di sekitar sini. Dan memang, ada banyak hal yang bisa dilihat di sekeliling mereka. Di luar jendela mobil terhampar pemandangan pegunungan yang megah, disinari oleh matahari bulan Juni. Lereng-lereng yang diselimuti hutan lebat tampak menjulang agung ke langit. Di beberapa tempat, hutan itu dipenuhi pohon jati dan mahoni, di tempat lain dihiasi oleh rimbunnya pohon bambu dan beringin, dan ada pula yang berganti menjadi tebing-tebing batu dengan semak-semak langka yang akarnya kuat mencengkeram celah-celah batu. Di antara pegunungan, kabut biru tipis melayang-layang di langit. Di lembah berbatu di sebelah kiri, sebuah sungai deras berkelok-kelok. Selama berabad-abad, alirannya telah mengubah jurang sempit menjadi dasar sungai yang lebar dengan tepian berkerikil. Alirannya bergemuruh, bergolak, dan berbusa saat menghantam bebatuan atau batang kayu, namun tanpa henti membawa airnya maju, menuju laut. Terkadang, pepohonan menjorok begitu rendah di atas jalan, membentuk kanopi alami yang melindungi mobil dari sengatan matahari. Di koridor hijau ini, tercium aroma lumut basah, rerumputan, dan wangi khas yang keluar dari daun pinus jika diremas kuat di tangan. Ayu menikmati setiap momen perjalanan itu. Meskipun ia dan suaminya tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari sana, setiap kali melakukan perjalanan melintasi jalan-jalan di pegunungan ini, ia selalu merasakan kekaguman yang luar biasa. Ketika muncul pertanyaan di mana dan bagaimana merayakan ulang tahun pernikahan kelima, Ayu langsung berpikir untuk pergi ke suatu tempat di luar kota yang pengap dan panas. Prospek menghabiskan beberapa hari dikelilingi oleh hutan, aliran sungai, kehijauan, dan udara segar jauh lebih menarik baginya daripada sekadar makan di restoran. Semua orang melakukannya, tapi Ayu tidak ingin seperti yang lain. Orang tua dari kedua belah pihak tidak terlalu antusias dengan ide tersebut. Mertuanya, Ibu Ratna dan Bapak Heru, adalah orang yang sulit diajak bepergian, sementara orang tua Ayu, Bapak Surya dan Ibu Lestari, khawatir mobil mereka tidak selesai diperbaiki tepat waktu dan tidak akan sampai ke tujuan. Beberapa teman menyarankan agar mereka pergi ke pantai saja. Namun, Ayu dan Bima memutuskan bahwa liburan semacam itu tidak cocok untuk orang tua mereka yang sudah berumur. Suhu panas di pesisir yang bisa mencapai 40 derajat dan tekanan darah yang tidak stabil bukanlah kombinasi yang baik. Akhirnya, mereka berhasil mencapai kesepakatan dengan semua tamu. Mobil selesai diperbaiki tepat waktu, dan Ayu serta Bima dengan tenang memesan 2 villa di resor wisata tersebut, masing-masing untuk 6 orang, bagi diri mereka sendiri, orang tua, dan teman-teman terdekat. Danu akhirnya tidak bisa datang, ya? Ayu teringat adik iparnya, yang juga mereka undang. Dia bilang, tidak mungkin pernikahan dibatalkan demi perjalanannya, dan sudah tidak ada waktu untuk mencari fotografer lain. Lagi pula, sangat tidak profesional mengecewakan orang seperti itu. Menerima pesanan 3 bulan sebelumnya, lalu membatalkannya di saat-saat terakhir, desah Bima. Tidak apa-apa, nanti kita bertemu dengannya lain waktu. Sayang sekali, tidak ada yang akan memotret kita. Sudahlah. Ayu setuju bahwa adik suaminya itu tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya, sulit sekali ditarik keluar. Dia tidak datang ke ulang tahunmu, tidak ikut acara kumpul-kumpul waktu libur lebaran di kampung. Katakan padanya jangan bekerja terlalu keras. Apa gunanya? Tanya Bima dengan pertanyaan retoris. Mungkin dia sedang menabung untuk sesuatu. Dia punya tujuan. Dan kita malah mengganggunya dengan hal sepele seperti ulang tahun pernikahan. Ayu tersenyum, tetapi segera melupakan adik iparnya yang selalu sibuk itu dari pikirannya. Selama beberapa hari ke depan, ia hanya ingin menikmati waktu dan tidak memikirkan hal-hal yang memberatkan. Pasangan itu tiba lebih dulu. Seorang resepsionis yang ramah membantu mereka check-in, membongkar bahan makanan untuk perayaan,
dan menjelaskan fasilitas apa saja yang ada di resor serta di mana tempat terbaik untuk berkumpul dengan rombongan besar. Beberapa jam kemudian, teman-teman mereka tiba. Yang terakhir datang adalah orang tua Ayu dan Bima. Perayaan ulang tahun pernikahan berlangsung meriah dan hangat. Di antara pepohonan, di sebuah gazebo besar di tepi sungai, sebuah meja panjang disiapkan. Para pria membakar sate, ikan, dan sayuran di atas arang. Para wanita sibuk memotong sayuran dan menata meja. Ayah Ayu membawa anggur buah buatan sendiri, dan tak henti-hentinya menuangkannya untuk siapa saja yang mau. Ya, begitu bersemangatnya, hingga tak lama kemudian beberapa tamu sudah dalam keadaan mabuk dan menari dengan riang mengikuti irama musik dari speaker portabel. Saat hari mulai gelap, lampu-lampu gantung dengan bola lampu besar dinyalakan di gazebo, menambah suasana nyaman. Aroma asap, pinus, dan sungai gunung bercampur dengan aroma makanan dan anggur, menciptakan komposisi yang unik. Ayu memandangi meja, menyelimuti dirinya dengan selimut yang disediakan oleh pihak resor, dan diam-diam merasa bahagia karena di hari yang begitu penting ini, semua orang yang ia sayangi berkumpul bersama. Di sana, Bima dan ayah mertuanya sedang menanyakan resep anggur kepada ayahnya. Ibunya dan ibu mertuanya tertawa riang mendengar cerita teman mereka, Maya, yang menjadi saksi di pernikahan mereka. Di dekat panggangan, sepupunya Rina dan suaminya Andi berdebat tentang berapa lama jamur harus dipanggang. Dan dari villa, menyusuri jalan setapak menuju gazebo, berlari dua sahabat Bima, Victor dan Joko, keduanya periang dan suka bercanda, sambil membawa sekotak bir. Ayu tersenyum tipis. Ia berharap 10 tahun lagi, pada ulang tahun pernikahan perak mereka bisa berkumpul seperti ini lagi, dan menghabiskan waktu dengan hangat sebagai keluarga. Pesta berlangsung hingga tengah malam. Di sekitar mereka, suara jangkrik sudah ramai terdengar ketika para tamu mulai bubar. Ayu, yang juga telah mencicipi anggur ayahnya yang memabukkan, pergi tidur hampir paling akhir, setelah memastikan semua piring di meja sudah dibereskan, dan teman-teman serta keluarganya sudah nyaman di villa yang disewa. Sudah, jangan terlalu sibuk, ayo kita pergi, panggil Bima dengan lembut, mengambil tusuk sate dari panggangan. Besok teman-teman mengajak kita arung jeram, kita perlu tidur yang cukup. Iya, aku bereskan botol-botol ini dulu, jawab Ayu. Kepalanya sudah mulai terasa berat, entah karena anggur atau kelelahan setelah hari yang padat. Dasar kamu, istriku yang bertanggung jawab, tawa Bima hangat sambil merangkul istrinya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita tidak berbaikan waktu itu. Setidaknya kita tidak akan pergi ke tempat seindah ini, ujar Ayu, teringat kejadian beberapa waktu lalu. Beberapa bulan yang lalu, seorang mantan teman sekelasnya dari sekolah kuliner menelepon Ayu dan meminta bantuan untuk mendapatkan pekerjaan di restoran tempat Ayu sendiri sudah bekerja sebagai sous chef selama beberapa tahun. Ayu, yang baik hati dan suka menolong, tidak bisa membiarkan rekannya dalam kesulitan dan berusaha keras agar ia diterima. Saat itu, mereka terus berkomunikasi, membahas prospek dan detail pekerjaan. Ayu menjamin temannya itu di hadapan atasan, dan akhirnya ia diterima sebagai koki di bagian hidangan dingin. Seluruh situasi ini membuat Bima marah. Ia sangat tidak suka istrinya berusaha mati-matian membantu pria asing. Ia tidak suka mereka akhirnya bekerja bersama dan berkomunikasi setiap giliran kerja. Situasi memuncak ketika Bima menemukan foto Ayu bersama teman sekelasnya itu di situs web restoran. Di foto grup staf, mereka berdiri berdampingan. Mereka akan menghadapi banyak pengeluaran. Bima meminta maaf kepada istrinya. Mereka sepakat untuk melupakan kisah tidak menyenangkan itu. Ayo tidur. Besok kita selesaikan bersih-bersihnya jika ada yang terlupa. Ia dengan lembut namun mantap menggandeng lengan istrinya dan membawanya ke villa. Ayu menyerah, merasa kelopak matanya begitu berat dan berisiko tertidur di gazebo. Ia membiarkan suaminya menidurkannya di tempat tidur dan terlelap dengan nyenyak diiringi suara samar air di luar jendela dan nyanyian jangkrik sambil memeluknya. Ketenangan itu terganggu oleh rasa kering yang tidak menyenangkan di mulut. Ayu terbangun sekitar pukul 3 dini hari dengan keinginan kuat untuk minum air. Sambil menggerutu dalam hati tentang ayahnya dan anggurnya,
Ayu dengan canggung duduk di tempat tidur. Tak tahan lagi, Bima meluapkan semua pikirannya kepada istrinya dengan kasar. Ayu membela diri dan dengan gigih mempertahankan harga dirinya, tetapi itu tidak banyak membantu. Pertengkaran itu nyaris berujung pada perceraian. Selama beberapa hari Bima tidak pulang, tidak menjawab telepon, tetapi akhirnya ia datang untuk berbaikan setelah mengetahui dari media sosial mengapa teman Ayu itu begitu sangat membutuhkan pekerjaan yang baik. Pacarnya sedang hamil. Selain ia dan Bima, di villa itu juga menginap kedua pasang orang tua mereka. Mertuanya tinggal di kamar di lantai bawah, sementara ibu dan ayah Ayu di kamar tidur lain di lantai 2, bersebelahan. Wanita muda itu dengan hati-hati meraba pegangan tangga dan, dengan bantuan senter ponselnya yang menerangi anak tangga kayu, mulai menuruni tangga tanpa suara menuju dapur. Cahaya bulan menembus jendela, masuk ke dalam rumah. Ranting-ranting pohon bergoyang, memecah cahaya itu menjadi riak-riak kecil. Sesampainya di lantai pertama, Ayu melihat bahwa pintu dapur tertutup. Kepalanya berdenyut tak tertahankan, menuntut kesegaran. Tangannya sudah berada di gagang pintu ketika ia mendengar suara-suara lirih dari balik pintu. Dia mengancam akan membocorkan semuanya, kata Bima dengan cemas. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Setiap hari seperti berjalan di atas paku, dan tuntutannya terus bertambah. Bahkan jika dia membocorkannya, kau harus menyangkalnya, jawab suara ibu mertuanya yang lebih pelan. Katakan saja semua itu karangan dan fantasi gadis gila. Zaman sekarang, apapun bisa direkayasa di komputer. Foto apapun, itu sudah bukan bukti lagi. Ayu membeku dan mendengarkan lebih saksama. Firasatnya mengatakan bahwa apa yang dibicarakan itu jelas tidak ditujukan untuk telinganya. Ibu menyarankanku untuk menyangkal semuanya? Lanjut Bima. Padahal aku benar-benar bersalah. Aku membiarkan kelemahan itu terjadi. Aku mencintai Ayu. Dan jika dia mencintaimu, dia akan mempercayaimu, balas Ibu Ratna. Wanita bijak seharusnya fokus pada keluarga, bukan memuaskan ego sendiri. Ayu mendengar suaminya menghela napas berat. Dan berhentilah menuruti kemauannya. Kau tidak melakukan tindak kriminal apapun. Semua orang bisa berbuat salah, terpancing emosi. Tapi itu bukan berarti harus gegabah, dan langsung berpisah hari itu juga, lanjut ibu mertuanya memberikan nasihat. Mungkin aku harus menceritakan semuanya padanya? Usul Bima dengan pelan. Bagaimana kejadian sebenarnya? Agar masalah cepat selesai? Jangan coba-coba. Desis Ibu Ratna. Itu hanya akan membuatmu terlihat buruk lebih dulu. Di balik pintu dapur, Ayu mendengarkan sekuat tenaga. Dadanya terasa sakit yang menusuk, seperti saat melihat cangkir kesayangan pecah berkeping-keping. Rasa kering di mulutnya berubah menjadi sesak napas, dan kepalanya semakin sakit. Tapi masuk ke dapur sekarang jelas tidak mungkin. Semua orang akan tahu ia menguping. Bu, aku tidak mau membohongi istriku, kata Bima dengan suara lelah. Demi hubungan kalian, kau harus melakukannya, tegas ibu mertuanya. Kau pikir hubungan ibu dengan ayahmu selalu mulus? Hubungan itu baik-baik saja karena ibu memastikan tidak ada seorang pun di sekitar yang tahu apa yang terjadi, dan dia juga tidak boleh tahu, dan jika ternyata dia diberitahu, kau harus menyangkal semuanya. Ayu merasakan sesuatu yang mirip dengan mual yang naik ke tenggorokannya. Wanita itu selalu berpikir bahwa Ibu Ratna memperlakukannya dengan baik, seperti keluarga, dengan kehangatan dan perhatian, tetapi apa yang didengarnya di sini, di balik pintu dapur villa tamu, menghancurkan anggapan itu berkeping-keping. Ia merasa pusing. Ayu merasa seolah-olah udara di paru-parunya habis. Ia terhuyung dan dengan canggung mengulurkan tangannya ke samping agar tidak jatuh ke lantai. Jari-jarinya dalam kegelapan menyenggol sebuah patung kayu dekoratif dari meja di dekatnya. Patung itu jatuh ke lantai dengan suara yang begitu keras di keheningan malam, seolah-olah membangunkan seluruh penghuni rumah. Ayu, apa yang terjadi? Pintu dapur segera terbuka, dan Bima berlari menghampiri istrinya yang hampir jatuh ke lantai. Air, gumam wanita itu. Kepalaku pusing. Setelah Ayu menghilangkan dahaganya dan dengan susah payah kembali ke kamar tidur dibantu suaminya, Bima bertanya dengan sedikit cemas, pasti ini karena minuman Bapak Surya. Kenapa kau tidak memanggilku jika merasa tidak enak badan? Bagaimana jika kau jatuh dari tangga?
Mungkin saja, gumam Ayu, berbaring di bantal. Lidahnya keluh untuk menanyakan apa yang didengarnya kepada suaminya. Tidak sekarang, tidak dalam kondisi seperti ini. Aku tidak mau membangunkan orang tua. Kupikir aku bisa sampai sendiri, tapi ternyata tidak, lanjut wanita itu. Jangan membuatku takut seperti ini lagi. Bima mencium keningnya. Ayo istirahat, besok banyak acara menarik yang sudah direncanakan. Ayu berbalik ke samping menghadap jendela, tetapi perasaan hangat dan aman yang biasa ia rasakan kini hilang. Sebagai gantinya, muncul perasaan gelisah yang licin, penolakan, dan ketakutan. Dan Ayu ingat bahwa ibu mertuanya baru meninggalkan dapur setelah mereka berdua sudah berada di lantai 2. Ia tidak ingin terlihat, berarti semua yang mereka bicarakan dengan Bima adalah benar. Tetapi jika memang begitu, apa sebenarnya masalahnya? Siapa, dengan apa, dan mengapa mengancam suaminya? Terlalu banyak pertanyaan yang muncul, dan menanyakannya langsung kepada Bima dan Ibu Ratna terasa menakutkan. Keesokan harinya, orang tua dari kedua belah pihak kembali ke kota, membiarkan rombongan anak muda menikmati satu hari lagi di alam bebas. Ayu mengucapkan selamat tinggal kepada mertuanya dengan canggung. Ibu Ratna tetap ramah, bersahabat, dan manis padanya seperti biasa. Untuk sesaat, wanita itu merasa bahwa percakapan malam hari di balik pintu dapur hanyalah mimpi. Begitu tidak cocoknya hal itu dengan suaminya yang tersenyum ceria dan kerabatnya yang baik hati. Bagaimana cara memulainya, Bima? Semalam aku menguping pembicaraanmu dengan ibumu. Ah, omong kosong macam apa ini? Ia terkoyak oleh ketidaktahuan, kecemasan, dan perasaan menjijikan yang bahkan tidak ada namanya. Yu, kau ikut kami atau tidak? Panggil sepupunya, Rina. Beberapa menit lagi kita berangkat. Sepertinya aku akan tetap di tepi sungai saja. Aku tidak pandai berenang, tolak Ayu. Dan masih mual setelah kemarin. Rina mengangkat bahu dengan penuh simpati, dan memberi isyarat kepada para pria untuk menurunkan perahu. Bima, yang sedang membawa dayung dari trailer, berhenti di dekatnya setelah mendengar istrinya tidak akan ikut. Sayang sekali. Padahal aku sudah meminjam action cam dari Danu. Kita bisa membuat video yang bagus, kata pria itu dengan kecewa. Tidak apa-apa, rekam saja tanpaku. Ayu menatap suaminya dengan saksama. Aku akan memotret kalian dari tepi sungai. Bima mencium pipinya dan bergegas menuju perahu. Ketika rombongan itu mulai menjauh, sambil melambaikan tangan dengan riang ke kamera ponsel, wanita itu duduk di atas sebatang pohon tumbang di tepi sungai, mengantar teman-teman dan suaminya dengan pandangannya. Jika saja ibu mertuanya tidak terlibat dalam cerita yang tidak jelas ini, Ayu tidak akan ragu untuk berbicara dengan suaminya. Tetapi Ibu Ratna menjadi batu sandungan yang menghentikan wanita itu. Siapapun boleh berkata apa, tetapi tidak bisa begitu saja mendatangi pria yang kau cintai dan mulai menyalahkan ibunya. Bima bukan tipe orang yang akan mentolerir hal seperti itu. Setelah setengah jam renung, Ayu memutuskan bahwa pertama-tama ia harus mencoba mencari tahu semuanya sendiri, diam-diam dan tanpa gegabah, dan baru setelah memiliki data konkret, ia akan bertanya kepada suaminya dengan hati-hati. Seekor burung raja udang terbang melintas di atas air, sangat dekat dengan kepalanya. Angin menggoyangkan dahan-dahan pohon cemara di tepi sungai. Ayu bergidik, entah kenapa ia menoleh. Angin sekali lagi menyapu semak-semak di belakangnya dan mereda. Gemericik air di dekat kakinya seolah meninabobokan kegelisahan Ayu. Padahal, ia dan suaminya juga bertemu saat melakukan kegiatan alam. Di sela-sela pekerjaannya, Ayu suka sekali mendaki gunung. Bersama sepupunya Rina, mereka sering membeli paket tur akhir pekan dengan pemandu, mengemas ransel, perbekalan, tenda, dan berangkat menuju petualangan. Rombongan dalam tur semacam itu biasanya beragam, tetapi selalu menarik dan akrab. Dalam beberapa hari bersama, orang-orang yang tadinya asing bisa menjadi teman baik. Dalam salah satu pendakian itulah Ayu bertemu dengan Bima. Ia datang bersama adiknya, Danu. Para pria dan wanita itu dengan cepat menemukan topik pembicaraan yang sama dan terus mengobrol sepanjang perjalanan, meskipun rutenya berat dan ranselnya berat. Bima ternyata adalah seorang pelatih renang dan senam air terapi.
Danu bekerja sebagai barista dan baru mulai mendalami ilmu fotografi di usianya yang ke-25. Pendakian itu berlangsung penuh kesan, dan setelah kembali ke kota, Bima meminta nomor telepon Ayu. Gadis itu sendiri tidak keberatan memberikan kontaknya. Pria itu telah memikatnya dengan karismanya, dan secara fisik juga sangat menarik. Mereka bertukar nomor dan keesokan harinya bertemu lagi. Begitulah waktu berlalu hampir 2 bulan. Ayu merasa dicintai di samping Bima. Dan pada suatu malam, ia tiba-tiba melamarnya. Gadis itu sedikit bingung. Bagaimanapun, baru sedikit waktu berlalu sejak mereka berkenalan. Keputusan yang tergesa-gesa untuk menikah menimbulkan keraguan, tetapi di mata pria itu ada begitu banyak pemujaan sehingga Ayu setuju. Pernikahan dilangsungkan 10 bulan kemudian, tidak terlalu mewah, tetapi nyaman. Bahkan sebelum menikah, pasangan muda itu pindah ke sebuah rumah kecil di kawasan perumahan, warisan dari nenek Bima yang telah ia rawat semasa kuliah. Ayu kemudian berpikir bahwa hal itulah yang memengaruhi suaminya dalam memilih profesi. Rumah itu direnovasi, dan pasangan itu mulai menata kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari keluarga muda dimulai. Ayu mendapatkan banyak pengalaman di dapur berbagai tempat makan, dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi tangan kanan kepala koki di sebuah restoran elit di kota. Bima juga tidak membuang-buang waktu, ia melatih perenang untuk kompetisi tingkat provinsi dan nasional, mengajar anak-anak penyandang disabilitas di kolam renang, dan membantu orang-orang dalam rehabilitasi setelah cedera. Saat cuaca cerah, pasangan itu pergi ke pantai, mendaki gunung, dan menjelajahi alam. Mereka tidak meninggalkan hasrat mereka terhadap wisata olahraga. Terkadang, teman-teman atau kerabat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kadang Rina bersama tunangannya Andi, kadang Danu, dan kadang mereka semua bersama-sama, seperti pada hari Ayu dan Bima pertama kali bertemu. "Lihat, suami seperti apa yang kau dapatkan," kata sepupunya kadang-kadang saat berkunjung. "Pekerja keras, sportif, pintar. Dan kau dulu khawatir karena dia terlalu cepat melamar?" "Aku merasa itu agak konyol, seolah-olah dia perlu membuktikan sesuatu kepada seseorang," jawab Ayu. "Tapi sekarang aku mengerti bahwa Bima benar-benar melakukan apa yang diperintahkan hatinya." "Orang zaman dulu memang begitu," senyum Rina. "Tetanggaku yang sudah tua di lantai atas bahkan bertemu di kereta, mengobrol semalaman, dan begitu turun, mereka memutuskan untuk menikah. Jadi kalian masih terbilang lama, 2 bulan. Ayu tertawa. "Semoga kita juga bisa menceritakan kisah pertemuan kita di hari tua nanti." Kadang-kadang Danu juga mampir, tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin jarang muncul di rumah mereka. Katanya banyak pemotretan, banyak pekerjaan, tidak ada waktu untuk mendaki atau mengurus kehidupan pribadi. Ayu menghela napas dengan prihatin. "Jangan khawatir. Kau akan bertemu dengan gadismu," ia mencoba menyemangati Danu. "Mungkin," angguk pria itu sambil minum teh. "Sudahlah, jangan murung begitu." Bima menepuk bahunya dengan ringan. "Ayo kita main PlayStation saja, seperti masa kecil dulu." "Tidak sempat, harus pulang, mengedit foto," tolak Danu. "Tapi terima kasih tehnya." Ketika adik iparnya pergi, Ayu berkata, "Kalian berdua sangat tidak mirip, baik secara fisik maupun karakter, seolah-olah dari orang tua yang berbeda." Suaminya menatapnya dengan aneh. "Mungkin sudah saatnya aku memberitahumu." Ayu menatap suaminya dengan bingung, dan Bima menggandeng tangannya lalu mendudukannya di sofa ruang tamu. Orang tua Bima dan Danu sangat ingin punya anak tetapi lama tidak berhasil. Mereka menikah pada usia 22 tahun dan mencoba hingga usia 25 tahun, tetapi semua usaha sia-sia. Kemudian pasangan itu mulai mencari penyebabnya pada kesehatan mereka. Ternyata, setelah penelitian panjang, Ibu Ratna didiagnosis mandul. Tahun berikutnya adalah masa yang sulit bagi keluarga itu. Pernikahan mereka nyaris hancur. Bapak Heru menyalahkan istrinya karena tidak bisa melahirkan. Dengan susah payah, pasangan itu melewati semua kesulitan, saling memaafkan kata-kata kasar, dan mengambil seorang anak laki-laki dari panti asuhan. "Kau?" tebak Ayu dengan kaget. Bima mengangguk dan melanjutkan. "Tidak mudah bagi orang tua untuk menerima dan mengelilingi anak orang lain dengan kasih sayang. Terjadi berbagai masalah, kesalahpahaman,
Tetapi seiring waktu, Bima dicintai dan mereka lupa siapa dan dari mana asalnya. Anak laki-laki yang masuk ke keluarga baru pada usia 3 tahun itu ternyata sangat cerdas, rajin, dan aktif. Ia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya, cepat menunjukkan minat pada olahraga, dan banyak membaca. Begitulah 1,5 tahun berlalu ketika tiba-tiba Ibu Ratna menyadari bahwa ia hamil. Ini tidak bisa disebut selain keajaiban. Pasangan itu bersukacita, bersiap menjadi orang tua untuk kedua kalinya. Persalinannya sulit, tetapi berhasil. Begitulah Bima mendapatkan seorang adik laki-laki, Danu, tetapi ia tumbuh menjadi kebalikannya, manja, malas, sombong, tidak mau belajar, dan kasar kepada teman sekelasnya. Sementara Bima mendapatkan medali di Olimpiade renang di sekolah, Danu bermalas-malasan dengan teman-temannya. Sementara kakak laki-lakinya bersiap masuk universitas di kelas 12, adiknya merokok dan minum bir di belakang garasi. Tak terhitung berapa kali Ibu Ratna dan Bapak Heru berbicara dengan putra kandung mereka, tetapi semuanya sia-sia. Ia tidak berubah. Bima sendiri juga mencoba berbicara dengannya, tetapi terkadang berakhir dengan perkelahian. Tidak jelas mengapa Danu marah dan kepada siapa ia ingin membuktikan sesuatu. Akhirnya, upaya untuk menyadarkan berandalan keras kepala itu ditinggalkan oleh semua pihak. Nanti juga kalau sudah dewasa, kenakalannya akan hilang, kata Ibu Ratna dengan lelah. Kenakalan Danu mereda menjelang usia 20 tahun, ketika ia menyadari bahwa seharusnya ia belajar, bukan bermalas-malasan di masa remaja. Saat itu, nenek dari pihak ayah jatuh sakit. Ibu Ratna dan Bapak Heru, yang sibuk bekerja, tidak bisa terus-menerus mengunjunginya, jadi mereka meminta putra-putra mereka. Tetapi, seperti biasa, Danu hanya menolak, sementara Bima setelah kuliah hampir setiap hari berlari ke rumah neneknya, memasak, membawa obat, membersihkan rumah, dan membantu dalam urusan lain. Melihat kebaikan cucunya, sang nenek membuat surat hibah rumah atas namanya. Jadi, pada usia 28 tahun, Bima memiliki rumah sendiri, pendidikan yang baik, dan prospek yang cerah. Sementara itu, Danu dikeluarkan dari perguruan tinggi, tempat ia masuk dengan susah payah. Untuk memengaruhi putranya, Ibu Ratna dan Bapak Heru berhenti memberinya uang. Danu marah dan kesal, tetapi akhirnya pergi mencari pekerjaan. Ia diterima sebagai barista di sebuah kedai kopi kecil. Di sana, pria itu menyadari bahwa tanpa pendidikan dan usaha mengembangkan diri, ia tidak akan mencapai apapun dalam hidup. Dengan susah payah ia menabung, mulai belajar fotografi, dan hasilnya cukup bagus, seperti yang kau lihat. Bima menyelesaikan ceritanya. Danu sudah mahir, memotret pernikahan, menyewa apartemen, dan akhirnya mengurus hidupnya sendiri. Dia hebat, ujar Ayu. Baguslah dia mengambil kesimpulan yang benar. Ya, angguk Bima. Begitu dia fokus pada fotografi, kami jadi lebih sering berkomunikasi. Dulu masa kecil kami selalu berkelahi, tapi sekarang, lihat, kami pergi mendaki bersama, saling berkunjung. Sekarang aku mengerti kenapa kalian begitu berbeda, kata Ayu. Kami tidak biasa membicarakan hal ini, ucap Bima sedikit lebih pelan. Sepertinya bukan masalah besar, tapi orang tua seolah-olah menjadikan topik anak angkat ini tabu. Aku sendiri baru diberitahu pada hari ulang tahunku yang ke-18. Jadi, sekarang kau tahu, tapi mari kita sudahi sampai di sini. Aku dan Danu adalah satu keluarga, saudara, tumbuh di bawah satu atap dengan orang tua yang sama. Sisanya tidak penting. Tentu saja, jika itu sangat penting. Ayu meletakkan tangannya di atas jari-jari suaminya. Aku berjanji. Sisa waktu di resor, Ayu berusaha tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia makan siang bersama teman-teman, berjalan-jalan dengan Rina dan Maya ke hutan mencari buah beri, dan memanggang sosis serta marshmallow di api unggun pada malam hari. Semuanya begitu baik sehingga wanita muda itu ingin menghapus ingatannya dan melanjutkan hidup, menikmati setiap momen. Ayu berakting dengan meyakinkan. Bima tidak curiga apa-apa, hanya sepupunya yang suatu kali bertanya mengapa tatapannya begitu kosong. Terpaksa ia menyalahkan kelelahan dan stres di tempat kerja. Ayu baru bisa melepaskan topeng ketenangannya di rumah, itu pun setelah 2 hari, ketika ia libur dan suaminya tidak di rumah.
Wanita itu memutuskan untuk bertindak sesuai rencananya dan pertama-tama mencari petunjuk di laptop Bima. Dalam hubungan mereka, tidak ada kebiasaan menyembunyikan media sosial, memasang kata sandi, atau membatasi akses. Mengetahui hal ini, Ayu membuka perangkat itu, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia membuka email suaminya, membaca sekilas surat-surat selama beberapa bulan terakhir, tidak ada yang aneh. Korespondensi pekerjaan. Selanjutnya, wanita itu beralih ke halaman media sosial Bima. Di sana juga tidak ditemukan petunjuk. Komunikasi dengan rekan kerja, teman, diskusi tentang ulang tahun pernikahan di grup chat, percakapan di grup minat, tidak ada pesan pemerasan, tidak ada selingkuhan, tidak ada detail yang bisa menjelaskan dialog malam yang ia dengar. Ayu bahkan menghela napas dengan sedikit lega. Mungkin ia salah dengar atau salah paham? Mungkin suaminya hanya sedang menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya bulan depan, bukan mencoba melepaskan diri dari seorang pemeras. Mungkin semua kecemasan ini hanyalah buah dari imajinasinya. Wanita itu sudah hendak menutup laptop dan beralih ke urusan lain ketika ia melihat tab browser dengan situs bank yang kartu-kartunya telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Didorong oleh dorongan hati, Ayu masuk ke halaman transaksi keuangan suaminya. Ayu masuk ke bagian pengeluaran dan transfer, dengan saksama mulai mempelajari pembelian apa saja yang dilakukan suaminya, dan di sini pun semuanya tampak biasa saja. Toko kelontong, pom bensin, makan siang di tempat kerja, kopi di pagi hari, langganan, apotek, toko perlengkapan fitness. Roda mouse berputar hampir tak terdengar di bawah jarinya. Sudah cukup, apa yang coba kutemukan di sini? Ayu menghentikan dirinya sendiri. Kepalanya bahkan mulai sakit karena pemeriksaan yang begitu teliti. Ia memutar roda mouse untuk terakhir kalinya, dan tiba-tiba di layar muncul transfer sejumlah jutaan rupiah kepada seorang bernama Laras Wulandari. Ayu menegang, mulai mengingat-ingat apakah ada di antara kenalan mereka seorang wanita dengan nama itu. Ternyata tidak ada, dan transfer itu dilakukan sehari sebelum perjalanan mereka ke resor. Ayu menelan ludah dengan gugup, mulai menggulir lebih jauh dan tidak sia-sia. Wanita itu menemukan 2 transfer serupa lainnya, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil. Kepada siapa dan untuk apa suaminya mengirim uang, dan dalam jumlah sebanyak itu? Jika salah satu teman meminjam uang, Bima biasanya selalu memberitahunya berapa dan kepada siapa ia meminjamkan, tetapi kali ini ada yang tidak beres. Kegelisahan di dalam dirinya kembali tumbuh seperti gulma yang menjijikkan. Menyesakkan, tidak membiarkannya bernapas. Wanita itu menutup tab bank dan kembali beralih ke halaman media sosial. Ia mengetikkan nama penerima uang di kolom pencarian dan tidak menemukan apa-apa, pencarian menemui jalan buntu. Ayu menutup laptop dengan kesal dan mulai berpikir siapa yang bisa membantunya. Membicarakan pikiran dan kejadian ini secara terbuka tidak terlalu diinginkannya, jadi teman-teman Bima tidak cocok. Jika tidak, ia akan berbicara dengan mereka di dapur, bukan dengan Ibu Ratna. Menelepon Rina. Mereka sekarang sedang merenovasi apartemen yang baru dibeli bersama Andi, bekerja setiap hari. Tidak ada waktu untuk memecahkan rahasia orang lain. Maya adalah teman baik, tetapi juga seorang penggosip. Memberitahu ibunya, itu akan membuat Bima terlihat buruk di matanya, tidak baik. Hanya Danu yang tersisa. Meskipun sibuk, selama 2 bulan terakhir ia banyak berkomunikasi dengan Bima melalui telepon dan mungkin tahu sesuatu. Mengikuti kesimpulan pikirannya, Ayu mencari nomor telepon adik iparnya. Ini cerita yang aneh, kata Danu setelah mendengarkan cerita wanita itu yang terbata-bata. Kau benar meneleponku. Hal seperti ini tidak bisa ditanyakan langsung. Mari kita ikuti Bima, usul Danu seketika. Ya, memang tidak baik. Tapi kita pasti akan menemukan sesuatu. Jika dia begitu teliti menghapus jejak, aku jamin dia pasti akan melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ayu menghela napas. Baiklah, mari kita coba. Aku kebetulan libur, dan Bima bekerja sampai malam. Katanya ada anak laki-laki penyandang disabilitas yang mendaftar kursus. Aku akan menjemputmu 1 jam lagi, kata Danu. Kita lihat saja apa yang sebenarnya dia lakukan. Danu datang pada waktu yang ditentukan,
dan tak lama kemudian mereka berdua sudah dalam perjalanan menuju kolam renang tempat Bima melatih para perenang. Mobil Danu sudah tua, dan AC-nya sering rusak. Pemiliknya dengan kesal memukul dashboard dengan kepalan tangan untuk membuatnya berfungsi. Baru beli, lama menabung, tapi tidak cukup untuk yang baru. Harganya selangit, kata Danu, seolah-olah membela diri di hadapan Ayu. Ayu tidak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada suaminya. Setengah jam kemudian, mereka sampai di tempat parkir di seberang kolam renang dan berhenti di pinggir, di belakang sebatang pohon, agar tidak terlihat jika terjadi sesuatu. Para pengamat mulai menunggu dan mengawasi pintu masuk. Beberapa kali Bima keluar, entah untuk membeli limun, berbicara di telepon, atau mengobrol dengan anak-anak yang pulang setelah latihan. Setiap kali, Ayu menegang dan dengan gugup mengawasi suaminya tanpa berkedip. Danu berusaha sebisanya menghiburnya dengan obrolan, tetapi tidak terlalu berhasil. Ia bahkan pergi membeli es krim untuk mencerahkan suasana pengintaian, tetapi bahkan es krim itu tidak berhasil. Waktu mendekati malam, kota tenggelam dalam cahaya senja. Jendela-jendela tinggi kolam renang berwarna merah muda dan ungu, seolah-olah terbakar. Yu, jika nanti terjadi hal buruk, kau selalu bisa mengandalkanku? Tiba-tiba Danu berbicara dengan suara pelan dan meyakinkan. Ya, terima kasih. Lihat, wanita itu hampir berteriak, mengabaikan kata-kata adik iparnya. Di pintu kompleks, Bima muncul lagi. Ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah, terus-menerus menatap ponselnya. Dan tiba-tiba dari samping, seorang gadis dengan gaun panjang biru muda menghampirinya. Tentu saja, dari jarak sejauh itu mustahil untuk mendengar percakapan mereka, tetapi dari interaksi mereka, terlihat jelas bahwa Bima dan wanita itu sudah saling mengenal dengan baik. Ia mulai menceritakan sesuatu dengan emosional, melambaikan tangannya, dan Bima mendengarkan, menganggukkan kepala, lalu memeluk gadis itu seolah-olah menghiburnya. Dasar kau, kakak brengsek, ujar Danu dengan emosional. Sementara itu, Bima kembali sebentar ke kolam renang, mungkin untuk mengambil barang-barangnya. Kemudian ia keluar, dan mereka berdua dengan santai masuk ke kafe terdekat. Sambil berjalan, gadis itu terus menjelaskan sesuatu. Dan Bima dengan menenangkan, bahkan dengan lembut, mengelus punggungnya. Apa yang baru saja terjadi? Ayu bertanya secara mekanis, tidak mengenali suaranya sendiri. Itu jawaban dari semua pertanyaan, simpul Danu. Pria itu mencondongkan tubuh lebih dekat dan menunjukkan kepada Ayu foto pasangan itu, yang diam-diam berhasil ia jepret dengan cekatan. Akan kukirimkan padamu, agar kau bisa mendesaknya di rumah, si pengkhianat itu. Danu menambahkan foto-foto itu ke obrolan dengan istri kakaknya, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak percaya. Ayu menahan dagunya yang bergetar. Bagaimana mungkin? Danu menyalakan mesin. Perjalanan pulang terasa seperti dalam kabut. Danu menawarkan untuk minum-minum dan duduk di suatu tempat, tetapi wanita itu menolak. Ia hanya berterima kasih kepada adik iparnya atas bantuannya, mengucapkan selamat tinggal, dan kembali ke rumah dalam keadaan hancur. Rasanya seperti selamanya sebelum Bima muncul di rumah. Melihat tatapan lelah istrinya, ia bertanya dengan cemas, "Yu, apa yang terjadi?" Wanita itu mengangkat matanya yang merah ke arah suaminya. Alih-alih menjawab, ia menunjukkan layar ponselnya dengan foto yang diambil beberapa jam yang lalu di dekat kolam renang. "Bim, kau selingkuh dan mencoba berkelit dengan meminta saran ibumu bagaimana cara terbaik menyembunyikan semuanya dariku? Apa? Bagaimana kau?" "Aku bisa menjelaskan semuanya." Pria itu sejenak membeku seperti patung di depannya, lalu mundur selangkah, seolah-olah membuat pilihan dalam pikirannya. "Siapa di foto itu? Selingkuhanmu? Apakah dia yang memerasmu?" Ayu menyadari bahwa kebenaran ada di pihaknya, dan tiba-tiba dengan bersemangat terus mendesak. Bima mundur selangkah lagi, menabrak sebuah kursi kecil dan jatuh dengan canggung di atasnya, sehingga Ayu yang tidak tinggi dalam sekejap menjulang di atasnya, menuntut penjelasan. "Dengar, tidak ada yang memeras aku. Dari mana kau dapat ide itu?" kata pria itu. "Dan gadis di foto itu? Dia adikku." "Apa?" tanya Ayu dengan heran. "Tapi kau tidak punya adik perempuan?"
Ternyata punya, Bima menggelengkan kepala. Sekitar sebulan yang lalu, seorang gadis bernama Laras mengirim pesan kepada Bima di media sosial. Setelah percakapan panjang, terungkap bahwa ia dan Bima adalah saudara kandung. Hanya saja gadis itu lebih muda hampir 10 tahun. Bima dibawa ke panti asuhan ketika orang tua kandungnya menelantarkannya karena kemiskinan dan gaya hidup yang tidak bermoral. Tetapi yang mengejutkan, bertahun-tahun kemudian mereka menjalani pengobatan dan berhenti minum-minum. Saat itulah Laras lahir. Sayangnya, orang tua mereka meninggal ketika Laras berusia 10 tahun. Tahun-tahun kecanduan alkohol berdampak pada keduanya. Dengan selisih setengah tahun, ibu dan ayahnya meninggal dunia. Laras dibesarkan oleh seorang tetangga, yang akhirnya menjadi wali sahnya agar gadis itu tidak dibawa ke panti asuhan, seperti kakaknya dulu. Setelah dewasa dan berkeluarga, gadis itu ingin mencari kakaknya, yang ceritanya pernah ia dengar dari ibunya yang masih hidup di masa kecilnya. Ia berhasil menemukannya dengan susah payah. Kami bertemu, berbicara, cerita Bima. Awalnya aku tidak percaya, tapi dia memberikan bukti yang meyakinkan. Dan secara fisik kami sangat mirip, jika berdiri berdampingan akan terlihat jelas. Dan untuk apa dia repot-repot mencari saudara yang belum pernah ia lihat? Ayu bertanya, masih skeptis menatap suaminya. Niat Laras sebenarnya murni, tetapi ketika Bima mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra berusia 5 tahun yang menyandang disabilitas, ia sendiri yang menawarkan bantuannya sebagai seorang profesional. Gen buruk dari orang tua kandung mereka tidak memengaruhi generasi mereka, tetapi muncul pada generasi berikutnya. Sudah 3 minggu Laras membawa putranya untuk sesi senam air terapi, tapi aku tidak ingin memberitahumu. Kau tidak perlu menanggung masalah orang lain, Bima mengakhiri dengan lelah. Dan hari ini suaminya meninggalkannya. Katanya dia lelah mengurus anak disabilitas dan ingin keluarga yang normal. Dia tidak tahan dan langsung datang menemuiku setelah bekerja untuk menangis, sementara anaknya berada di kelompok sore di taman kanak-kanak khusus. Aku mencoba menghiburnya. Ayu merasa malu. Ia menunduk. Tetapi, pikirannya yang kalut masih menuntut beberapa fakta sebagai bukti cerita itu. Bima menunjukkan halaman media sosial gadis itu. Ia menggunakan nama samaran dari seorang tokoh film terkenal. Jadi ini sebabnya aku tidak bisa menemukanmu pagi ini, pikir Ayu seketika. Dan uang itu kau kirimkan padanya, tentu saja, untuk membantu putranya dan, berarti, keponakanmu. Ia melihat foto-foto itu lagi, dan yakin bahwa kemiripan antara mereka dan Bima memang sangat jelas. Maaf, aku pikir kau menyembunyikan sesuatu dariku, kata Ayu dengan malu, dan kenapa kau mengaitkan ibuku dan pemerasan? Bima mengabaikan penjelasannya. Malam itu di resor, aku turun untuk mengambil air. Ayu mulai berbicara dengan terbata-bata, seolah-olah dialah yang bersalah, dan sekarang harus membela diri. Dan aku mendengar potongan pembicaraanmu, sepertinya, dengan ibu di dapur. Bima mengangkat alis. Malam itu aku sendirian di dapur, tidak bisa tidur dan menonton video di ponsel, katanya. Sudah, insiden selesai. Iya. Ayu mengangguk dengan rasa bersalah dan mendekati suaminya untuk memeluknya. Beberapa hari berlalu. Ayu pergi bekerja, sibuk di dapur restoran, melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa, dan tidak bisa menghilangkan perasaan ada sesuatu yang belum tuntas dalam percakapannya dengan suaminya. Sepertinya semuanya sudah jelas, tetapi mengapa ia berbohong tentang berada di dapur sendirian? Ia bukan orang bodoh. Ia pasti mengenali suara ibu mertuanya. Jawaban Bima membuat Ayu meragukan kewarasannya sendiri, meskipun hubungan di antara mereka tidak berubah. Suaminya bersikap seperti biasa, menyebut adiknya sesekali, tetapi dengan tenang. Wanita itu kembali memutuskan untuk berbagi pikirannya dengan Danu, yang kebetulan menelepon pada malam sebelum akhir pekan berikutnya. Jadi, bagaimana pembicaraan kalian? Tanya adik iparnya. Ayu menceritakan apa yang terjadi, tetapi ragu-ragu di akhir. Dari nada suaranya, Danu mengerti bahwa masih ada pertanyaan yang tersisa. Kau perlu mengalihkan pikiran dari cerita ini, usul Danu. Jika mau, datanglah ke tempatku besok, kebetulan aku sedang libur syuting. Kita jalan-jalan di taman terdekat,
Aku akan membuatkanmu foto-foto baru yang cantik. Bagaimana idenya? Ide yang bagus, jawab Ayu. Aku akan mengajak sepupuku juga. Baiklah. Dia bilang dia juga ingin beberapa foto baru. Tentu saja, datanglah, Danu bersukacita. Alamatnya akan kukirimkan sekarang. Ayu memutuskan bahwa hari bersama Rina dan foto-foto indah pasti akan memperbaiki suasana hatinya. Bima menanggapi ide ini dengan antusias. Ya, tentu saja, pergilah. Nanti musim panas keburu berakhir, tahu-tahu sudah lewat. Apalagi adikku punya mata yang jeli. Wanita itu bahkan merasa bahwa Bima sendiri yang menyuruhnya pergi. Aku terlalu banyak berpikir, bisa-bisa jadi paranoia. Ayu memijat pelipisnya. Ia tertidur di samping suaminya, mencoba mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang tanpa beban. Keesokan paginya, wanita itu membuat janji bertemu dengan Rina dan mulai bersiap-siap. Namun, sesaat sebelum berangkat, sepupunya menelepon, meminta maaf, dan memberitahu bahwa ia tidak bisa datang. Ada panggilan mendadak dari tempat kerja. Ayu menghela napas kecewa, menatap dirinya di cermin. Sayang sekali riasan dan tatanan rambut ini sia-sia. Dan ia sudah berjanji dengan Danu. Mau bagaimana lagi, terpaksa ia pergi sendirian. Wanita itu memutuskan untuk berjalan kaki beberapa blok ke rumah adik iparnya. Cuacanya sangat indah, hangat, dan cerah. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan kain roknya, menyapu kulitnya dengan gelombang yang menyegarkan, membawa aroma bunga dari taman-taman kota. Ayu memasukkan jack headphone ke ponselnya dan tenggelam dalam mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Meskipun perangkat nirkabel sedang tren, ia tetap setia pada headphone berkabel lamanya. Kebiasaan adalah kodrat kedua. Tepat di depan pintu masuk gedung apartemen Danu, Ayu menyadari bahwa kabel headphone yang sial itu melilit anting-antingnya yang berbentuk lingkaran. Wanita itu mulai melepaskan perhiasannya dari belitan, dan pada suatu saat terlalu asyik. Ponsel, yang diselipkan di bawah ketiak agar lebih mudah, terlepas dari sana dan, mengikuti gravitasi bumi, jatuh dengan layar menghadap aspal tua yang retak. Bahkan jack headphone tidak bisa menyelamatkan perangkat itu dari jatuh. Sialan. Umpat pemilik perangkat itu dengan kesal, melihat layar yang menghitam dengan jaring-jaring retakan halus. Ponsel terkutuk itu benar-benar menghancurkan suasana hati Ayu, yang baru saja mulai teralihkan dari pikiran-pikiran tidak menyenangkan. Di perangkat itu hanya tersisa satu sudut layar yang berfungsi, tempat biasanya tombol hijau untuk menerima panggilan masuk ditampilkan. Dan seketika Ayu dilanda gelombang histeris. Ia ingin menghentakkan kaki, menjerit, menangis, membuang ponsel itu jauh-jauh, tetapi secepat datangnya, gelombang itu surut. Wanita itu mengambil beberapa napas dalam-dalam dan memutuskan bahwa tidak seharusnya ia mengubah rencana karena masalah sepele. Itu hanya ponsel, jangan sedih, hibur Danu. Dalam 5 menit aku akan membuatkanmu kopi yang enak, wah, dan setelah itu aku akan mengambil foto-foto yang akan membuatmu terpana. Ayu bahkan tersenyum. Bagaimanapun juga, adik suaminya adalah orang yang baik, apapun kata orang. Meskipun suka menggerutu, sering melewatkan banyak acara keluarga karena kesibukan, dan memiliki karakter yang sulit, ia tidak pernah menolak membantunya, tidak pernah kasar, atau melontarkan lelucon yang ambigu. Ketika Danu pergi mencari kartu memori untuk kameranya, dan kopi sudah tersedia di meja di sebelahnya dengan buih krim kocok yang menggoda, ponsel yang rusak itu tiba-tiba hidup dan berdering keras. Ayu bahkan terlonjak kaget. Ia tidak tahu siapa yang menelepon, tetapi ia bisa mengangkat telepon berkat satu sudut layar yang masih utuh. Ternyata telepon dari tempat kerja. Atasannya sangat membutuhkan dokumen-dokumen terbaru yang ada di email Ayu. Tolong kirimkan secepatnya, pintas seorang rekan kerjanya di dapur. Aku akan berusaha, jawab sus chef itu, bertanya-tanya bagaimana cara memenuhi permintaan itu dengan layar yang tidak berfungsi. Tak lama kemudian, pemilik apartemen kembali ke dapur, sedang mengatur sesuatu di kameranya. Tetapi, melihat wajah bingung tamunya, ia ragu-ragu. Dengar, boleh aku pinjam laptopmu? Pinta Ayu dengan rasa bersalah. Ada urusan mendadak dari kantor. Hanya beberapa menit. Baiklah. Danu mengangguk dengan aneh dan canggung, seolah-olah ragu.
Laptopnya ada di kamar, di atas meja. Kau teman sejati, seru wanita itu. Ayu melompat dan melupakan kopinya, tanpa sengaja mengibaskan tangannya. Cangkir kopi terbalik dan dengan royal menumpahkan isinya ke kaus dan celana pendek Danu. Oh, maafkan aku. Wanita itu menjadi panik. Kau tidak terbakar. Aku akan segera membersihkannya. Tidak, kopinya sudah dingin. Danu berdiri, basah kuyup oleh minuman manis, dan sepertinya senang karena ia mengangkat kameranya tinggi-tinggi sehingga tidak terkena. Biar aku yang membersihkannya. Lebih baik kau ke kamar, ambil laptop, dan selesaikan urusanmu, sementara aku mandi untuk membersihkan diri dan mencuci pakaian. Terus merasakan rasa malu yang konyol, Ayu sekali lagi meminta maaf dan akhirnya sampai ke laptop. Dalam beberapa menit ia menyelesaikan permintaan rekannya, mengirimkan dokumen yang diperlukan, dan sudah hendak menutup perangkat itu, ketika ia melihat notifikasi muncul di sudut layar. Bima bikin kesal. Kita harus kasih tahu istrinya. Soal uang, dia sudah menunda-nunda 2 minggu ini. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Ayu mengklik notifikasi itu dan diarahkan ke jendela obrolan dengan seorang gadis bernama Danu. Wanita itu menggulir obrolan ke atas, dan matanya terbelalak karena takjub. Dalam korespondensi itu, Danu sedang berdiskusi dengan seseorang tentang cara memeras kakaknya secara bertahap dengan perselingkuhannya sendiri. Ayu menemukan foto suaminya di klub dengan seorang gadis asing. Dilihat dari cincin kawin yang sudah ada di jari Bima, foto-foto itu diambil setelah mereka menikah. Juga dalam korespondensi itu ditemukan banyak tangkapan layar dialog suaminya dengan gadis tak dikenal dari foto itu. Dalam pesan-pesannya, gadis itu mengancam akan mengirim foto-foto itu kepada istri sang pelatih dan meminta uang sebagai imbalan untuk diam, dan Bima mengirimkannya. Dilihat dari bukti transfer dari aplikasi bank. Ayu merasa pusing. Pandangannya menjadi gelap, seperti pada malam ketika ia menguping pembicaraan suaminya dan ibu mertuanya. Udara tiba-tiba berubah menjadi massa yang pengap dan kental dan seolah-olah dengan susah payah masuk ke paru-paru. Tangannya gemetar. Wanita itu menoleh ke pintu kamar mandi di koridor, dari mana terdengar suara air, dan menyadari bahwa ia hanya punya satu kesempatan untuk melakukan apa yang telah ia rencanakan. Ayu dengan cepat menyimpan foto-foto dari klub dan tangkapan layar dialog dengan suaminya, membuat rekaman layar obrolan adik iparnya dengan gadis itu, dan kemudian mengirim semuanya ke alamat emailnya. Danu, yang keluar dari kamar mandi, mendapati tamunya di lorong depan, sedang terburu-buru memakai sepatu. Kau mau kemana? Tanyanya dengan bingung. Bagaimana dengan pemotretan? Ada urusan mendadak yang tidak bisa ditunda, jawab Ayu, berusaha berbicara normal tanpa menatap pemilik apartemen. Ia gemetar. Ia ingin menampar wajah Danu, ingin menulis banyak kata-kata kasar kepada gadis itu, tetapi pertama-tama ia harus mendesak orang yang pertama kali berbohong, suaminya. Baru setelah sampai di rumah, Ayu menyadari apa yang telah ia temukan, ia telah diselingkuhi. Fakta perselingkuhan suaminya menghantam kepalanya seperti palu, membuat kakinya lemas dan jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Dan ponsel yang hancur berkeping-keping sekarang tampak seperti masalah yang begitu bodoh dan sepele. Suaminya pulang malam hari, tetapi tidak terlalu larut, dan Ayu langsung dari pintu depan menunjukkan kepadanya foto-foto yang ditemukan di laptop adik iparnya. Berhenti membuatku terlihat seperti orang bodoh, katakan yang sebenarnya. Ia berdiri di depan Bima, dengan pipi memerah, dagu bergetar, mata basah, siap menangis. Sepertinya kejadian itu membuat pria itu terkejut, dan ia bahkan tidak bertanya dari mana istrinya mendapatkan foto-foto yang memberatkannya itu. Bima memegang bahunya dan mendudukkannya di kursi di lorong depan. Aku pikir semuanya bisa diselesaikan, katanya, duduk di lantai di sebelahnya dan menyembunyikan matanya. Bahwa kau tidak akan pernah tahu tentang cerita ini. Ayu menatap pria yang dicintainya itu untuk pertama kalinya dengan cara seperti ini. Bingung, tersakiti, menghina, dengan rasa sakit dan permohonan pada saat yang bersamaan. Semuanya terjadi 2 bulan yang lalu, ia memulai ceritanya. Danu, kau punya minuman. Suara Bima terdengar kesal, hampir marah. Untuk saudara, selalu ada, jawab lawan bicaranya. Ada apa?
Lebih baik jangan tanya, sembur Bima dengan marah, menyeberang jalan dengan langkah cepat. Mengerti, jawab Danu singkat. Setengah jam kemudian, kedua bersaudara itu sudah duduk di dapur Danu, menuangkan whisky ke dalam gelas, dan membahas alasan pertemuan mendadak itu. Dia mempermainkanku dengan si Koko itu, kata Bima dengan emosional, meminta Ayu untuk membantunya dengan pekerjaan. Ya, dan dia sendiri meneleponnya sepanjang akhir pekan, katanya urusan dapur, dan di foto itu dia begitu menempel, dasar brengsek. Dia malah membelanya mati-matian. Koko ini, Koko itu. Pria normal manapun pasti akan marah. Kita bisa menghajar Koko di gang, usul Danu sambil menuangkan whisky. Tidak bisa. Nanti aku kehilangan pekerjaan. Bima menolak ide berbahaya itu. Itu yang membuatku kesal, aku melihat semuanya, merasakannya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ayu tidak akan berhenti dari restoran itu. Dia sudah menjamin si Koko itu. Dia juga tidak akan dipecat. Aku sudah tidak tahan lagi mendengarnya menceritakan tentang jenis-jenis wajan di telepon dengan suara manis. Mungkin kau terlalu terburu-buru menikah waktu itu? Mungkin dia belum puas bermain-main? Tanya Danu dengan suara membujuk. Mungkin itu lebih baik, daripada kau nanti ditanduk. Seperti kata pepatah, melepaskan wanita lebih mudah. Mungkin lebih baik, jawab Bima, kembali mengosongkan gelasnya. Percakapan berlanjut. Danu mengiyakan, terus menuangkan minuman, dan setengah jam kemudian tiba-tiba mengusulkan, dengar, ayo kita ke klub, kau bisa menghilangkan stres, aku ikut bersenang-senang. Masa dia boleh main mata di tempat kerja di belakangmu, dan kau tidak boleh? Tidak adil. Ayo, Bima setuju tanpa berpikir panjang. Mereka memanggil taksi dan setengah jam kemudian sudah duduk di bar di salah satu klub malam kota. Musik berdentum, memekakkan telinga. Di dalam, banyak orang berkumpul. Di sana-sini, para gadis menari. Di lantai atas klub, di meja-meja, duduk rombongan dengan shisha. Bima, yang sudah mabuk, melihat seseorang melambaikan tangan kepadanya dari sana. Ternyata itu adalah seorang wanita bersama 3 temannya. Oh, kau tidak bilang punya kenalan di sini? Ujar Danu dengan tertarik, mengamati prospek malam dalam gaun-gaun pendek. Itu mantan pacarku, yang ku kencani sebelum Ayu, jawab Bima, sambil berpikir. Ah, aku ingat dia, kata Danu. Yang hampir membuatmu lari. Bima mengangguk. Yah, itu sudah lama sekali. Siapa yang ingat masa lalu? Danu menepuk punggung saudaranya dengan riang. Ayo kita bersantai di teman yang menyenangkan. Lagi pula sudah bertahun-tahun, tidak akan terjadi apa-apa. Dan seorang gadis dengan senyum mempesona dan segelas minuman di tangan sudah mendekati mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Ayu dengan suara dingin ketika suaminya terdiam. Bima, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya kami duduk di meja mereka, minum, mengobrol, minum lagi, menari, pria itu mulai menyebutkan seolah-olah dengan paksa, lalu, ulang Ayu. Aku tidak begitu ingat apa yang terjadi. Terlalu banyak minum, tidak bisa mengendalikan diri. Suaminya dengan susah payah memilih kata-kata. Laras mulai membujuk untuk pergi ke tempatnya. Jadi dia bukan adikmu? Ayu meledak, melompat dari kursinya. Tapi mantanmu. Bima secara naluriah menghindar, tetapi menjelaskan. Bukan. Ini Laras yang lain. Mantan pacarku namanya begitu dan adikku juga. Ini hanya kebetulan. Tentang adikku aku tidak berbohong, aku bersumpah. Ayu, di tengah amarah yang membara, teringat bahwa di foto bersama suaminya memang ada wanita yang tidak dikenalnya. Ia ingat betul penampilan adik Bima yang baru ditemukannya. Aku tidak ingat bagaimana semuanya berakhir, tapi aku terbangun di rumah Danu dengan mabuk berat. Setelah terdiam, suaminya melanjutkan. Dan di ponselku aku menemukan foto-foto, di mana Laras. Aku sudah melihatnya. Tidak perlu repot-repot, potong Ayu. Lalu dia menulis bahwa kami bersenang-senang semalam, dan kemudian semuanya dimulai. Dia menuntut uang untuk diam, kata Bima dengan sedih. Aku takut kehilanganmu. Kemudian aku menyadari bahwa Koko di tempat kerja tidak menggodamu, bahwa dia akan segera punya anak. Itu sebabnya dia bekerja keras. Tidak ada apa-apa antara kami, Yu.
Dia membuatnya seolah-olah ada. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku mengirim uang sekali, 2 kali, tapi tuntutannya terus bertambah. Ayu gemetar dan menyembunyikan wajahnya di lengan jas hujannya yang tergantung di gantungan. Pikirannya kacau balau. Ia percaya pada suaminya, sekaligus tidak percaya. Dan kau tidak menemukan cara yang lebih baik selain meminta nasihat ibumu, kata wanita itu pelan, merasakan kain licin jas hujan di pipinya yang basah. Bukan berbicara denganku, tapi dengan Ibu Ratna, yang menyarankanmu untuk terus berbohong. Bima menghela napas berat, bersandar ke dinding koridor. Laras, dia itu seperti lintah. Dia membuatku stres selama hubungan kami. Dia membuat drama, kalau aku tidak menikahinya, dia akan membuat masalah besar. Aku susah payah melepaskan diri darinya. Dan ibu? Dia orang terdekatku. Kau tidak mengerti. Kau adalah anak kandung di keluargamu. Ini sulit dijelaskan. Untuk beberapa saat keduanya terdiam, mencerna apa yang telah terjadi. Aku baru sadar kemudian bahwa sebanyak apapun yang kukirim, dia tetap akan mengirimkan foto-foto itu padamu, ucap Bima, untuk membalas dendam. Dan itu terjadi. Tidak ada yang mengirimiku apapun. Ayu menggelengkan kepala dengan sedih. Foto-foto itu kutemukan sendiri hari ini di laptop Danu, secara kebetulan. Sekarang Bima yang terkejut dan menatap istrinya dengan mata seolah-olah ia baru saja berbicara dalam bahasa lain. Alih-alih menjelaskan, Ayu menunjukkan kepadanya rekaman layar yang menunjukkan korespondensi antara Danu dan Laras. Setelah membacanya dengan saksama, pasangan itu menyadari bahwa bukan mantan pacar yang memulai kekacauan ini. Ia hanya menjadi alat di tangan seorang manipulator ulung yang mengambil foto-foto itu. Akan kuhajar bajingan itu sampai rata, geram Bima, seketika kehilangan kendali diri. Anjing bermuka dua. Suaminya mengemudi dengan sangat gugup sehingga Ayu dengan jari-jari kaku mencengkeram sabuk pengaman. Ia tidak menghentikannya, dan itu juga tidak ada gunanya. Dalam kemarahannya, Bima tidak mendengarkan siapapun. Lagi pula, dialah yang telah mempermainkannya beberapa bulan yang lalu, hanya saja jangan bertindak gegabah, kata wanita itu, kau sudah membuat cukup banyak masalah. Aku ingin menatap matanya, desis Bima, yang tumbuh bersamaku, tetapi ternyata sama sekali tidak kukenal. Di jendela apartemen Danu, lampu menyala. Ia biasanya tidak tidur sebelum tengah malam, jadi kedatangan tamu larut malam tidak akan mengejutkan Danu. Bima menarik pintu masuk gedung, berlari menaiki tangga ke lantai 3, dan dengan seluruh kekuatannya menggedor pintu apartemen saudaranya. Tetapi bukan pemiliknya yang membukakan pintu. Bima, ada apa ribut-ribut? Di ambang pintu muncul Ibu Ratna. Ibu. Pria itu, pada gilirannya, tidak kalah terkejut. Di mana Danu? Apa yang ibu lakukan di sini? Menunggu ayah. Dia pergi ke garasi di dekat sini, jawab ibu mertuanya, melihat menantunya. Ibu, siapa di sana? Di belakang wanita itu muncul Danu. Bima menatapnya dengan tatapan marah dan, tanpa memedulikan ibunya, melangkah masuk. Ada yang ingin kau ceritakan, saudara? Desisnya, mendekati Danu. Ah, aku mengerti, kau mabuk lagi, wajahnya berubah, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Ayu, apa yang terjadi di sini? Tanya Ibu Ratna dengan berbisik cemas kepada menantunya. Keduanya secara naluriah membeku di dekat pintu kamar yang tertutup. Saat ini aku sendiri belum mengerti, wanita muda itu mengangkat bahu, tapi lebih baik kita tidak ikut campur, percayalah. Ayu dengan firasatnya menyadari bahwa masalah dalam hubungan mereka dengan suaminya karena cerita ini bukanlah yang utama. Akarnya terletak pada sesuatu yang sama sekali berbeda, yang hanya menyangkut kedua bersaudara itu. Aku sadar sepenuhnya, lanjut Bima. Tapi apa yang ada di kepalamu, sampai kau merencanakan untuk menjebakku? Pertanyaan besar. Kau terbentur kepala di kolam renangmu saat menyelam, hardik Danu, melirik sekilas ke arah para wanita di belakang saudaranya, aku tidak menjebak siapapun. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa kau datang selarut ini dan membuat keributan di depan umum. Setidaknya aku di depan umum, tidak seperti kau, tikus. Dari belakang, Bima menyipitkan mata, berhenti di dekat rak dengan kamera. Jangan hancurkan, teriak Ayu, memahami pikiran suaminya lebih dulu dari siapapun.
Bima sudah mengangkat tangannya di atas peralatan mahal itu ketika Danu menatapnya dengan marah dan melompat ke depan. Ceritakan yang sebenarnya, bagaimana kau membagi uangku dengan mantanmu, bagaimana kau mengedit korespondensiku dengannya di editor foto, tuntut kakak laki-lakinya, tidak menurunkan tangannya. Atau kau akan mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu. Danu mengerti bahwa ia telah terpojok. Ia melihat sekeliling seperti binatang yang terperangkap, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kamera itu terlalu berharga baginya, secara harfiah maupun kiasan. Untuk itu, pria itu masih membayar cicilan, dan itu juga merupakan sumber pendapatan utamanya. Anak-anakku, ada apa ini? Ibu Ratna menepuk tangannya. Bu, jangan ikut campur, kata Bima dengan tegas, tidak menoleh dan terus menatap wajah saudaranya. Dan saat itulah Danu meledak. Kenapa aku, anak kandung, tapi mereka lebih sayang padamu? Segalanya untuk si pintar Bima selalu didapat dengan mudah. Pujian, pengakuan, rumah besar, pekerjaan bagus, sedangkan aku hanya dicela, ditunjuk-tunjuk, dan kau dijadikan contoh. Adilkah itu? Aku benci kau. Ayu membuka mulutnya mendengar hal itu. Danu selalu berusaha mempertahankan citra pria pintar, sedikit pemarah dan tertutup, tetapi responsif. Sekarang ia mirip seorang siswi histeris di masa puber. Kapan aku akan mendapatkan sesuatu? Danu terus berteriak. Semuanya untukmu dan untukmu, sampai kapan? Bahkan gadis yang kusukai pada pandangan pertama kau rebut. Lagi-lagi kau rebut. Ayu menjerit, menyadari bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Dari sinilah sikap istimewa itu berasal. Kau tidak pantas mendapatkan kehidupan seperti ini, anak pungut, sembur Danu. Kau mencurinya dariku, dan aku hanya ingin kau merasakan apa yang selalu kurasakan, berada di bawah bayanganmu. Memanfaatkan kesempatan dan menjebakmu di depan istrimu dengan bantuan gadis bodoh yang pendendam. Kau sungguh menyedihkan. Bima mengerutkan kening, tetapi menurunkan tangannya dari kamera. Kaulah yang tidak pantas mendapatkan perlakuanku selama ini, menganggapmu sebagai saudara kandung. Danu telah menghabiskan luapan emosinya. Hanya lubang hidungnya yang bergerak-gerak, dan matanya masih menatap dengan penuh kebencian dan iri. Ayu menyadari bahwa pipinya terasa panas, dan darah berdenyut di pelipisnya. Histeria adik iparnya telah memperjelas titik-titik yang hilang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Bima, Ayu, dan Ibu Ratna diam-diam meninggalkan apartemen Danu. Ibu mertuanya terisak-isak, dan menggumamkan sesuatu yang tidak jelas tentang rasa malu, lelucon takdir, dan kebodohannya sendiri. Bu, ibu tidak bersalah. Berhentilah, kata Bima, sudah duduk di dalam mobil. Ya, seandainya aku tahu waktu itu bahwa semua ini rencananya, aku tidak akan memberikan nasihat bodoh. Ibu Ratna menyeka hidungnya. Ibu tidak mungkin tahu akan jadi seperti apa putra bungsu ibu. Ayu memberikan tisu kepada wanita itu, sambil menyadari bahwa ia baru saja menerima semacam permintaan maaf. Tolong antarkan saya pulang, pinta Ibu Ratna, nanti saya bilang pada Bapak kalau saya tidak menunggunya. Sudah sangat larut. Perjalanan berlangsung dalam diam, meskipun di dalam diri masing-masing dari 3 orang yang duduk di mobil itu berkecamuk pikiran mereka sendiri. Bima merasakan perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, ia membenci saudaranya. Di sisi lain, ia tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi dan merasakan beban kekecewaan yang semakin besar. Ibu Ratna berjuang dengan rasa malu dan sakit. Bagaimanapun, ia mencintai kedua putranya secara setara, apapun yang terjadi, dan hanya menginginkan yang terbaik untuk masing-masing. Tetapi mereka ternyata sangat berbeda. Dan apakah yang satu akan memaafkan yang lain adalah pertanyaan tanpa jawaban. Ayu berpikir tentang mengapa ia tidak bisa menebak niat Danu dari perilakunya, terkejut dengan apa yang bisa dilakukan seseorang karena iri hati, dan juga teringat bahwa Bima tetap tidak sepenuhnya tidak bersalah. Jika korespondensi itu diedit oleh Danu, maka di foto-foto itu, suami dan gadis dari klub itu jelas tidak terlihat seperti kenalan lama, melainkan lebih seperti sepasang kekasih. Di depan rumah mertuanya, Bima berbicara lama dengan ibunya di dekat mobil. Ayu tidak mendengar, tetapi ia mengerti bahwa Ibu Ratna sulit menerima apa yang terjadi. Akhirnya,
Ia memeluk putranya dan menghilang di balik pintu. Ya Tuhan, hari yang luar biasa, desas suaminya, kembali ke belakang kemudi. Semuanya jungkir balik. Ayo pulang. Besok kita berdua harus bangun pagi untuk bekerja. Bim, Ayu menundukkan kepalanya. Aku tahu sudah larut, kita lelah, tapi katakan padaku dengan jujur, apakah ada sesuatu antara kau dan gadis di klub itu? Aku tidak menyangkal bahwa aku marah, mabuk, dan tidak ingat semuanya, tapi aku tidak melakukan hal yang berlebihan baik padanya maupun pada diriku sendiri. Tidak ada apa-apa antara kami, Ayu, pria itu berbicara dengan sungguh-sungguh, menatap mata istrinya. Aku percaya padamu. Ia tersenyum tipis dan menyentuh kelingking Bima dengan ibu jarinya. Dan kau juga harus percaya padaku, jika tiba-tiba kau meragukan sesuatu lagi. Baiklah, jawab Bima, menatap Ayu. Ia memeluk istrinya, mendekap wanita yang paling ia sayangi, paling mengerti, dan paling ia cintai. Bagaimana mungkin ia meragukan kesetiaannya? Tahu tidak, aku punya ide, kata Ayu. Ide apa? Bima menguap, menyalakan mesin. Kita adakan acara perkenalan. Aku akan mengundang Koko. Kau akan lihat betapa baiknya dia dan teman yang hebat. Dan aku akan mengundang adikku, tebak pria itu. Aku suka ide itu. Akan baik bagi kita untuk menghabiskan malam dengan orang-orang baru. Kapan kita adakan pertemuannya? Oh, Ayu juga menguap. Kita harus tidur dulu. Oh, aku lupa. Ada berita buruk lagi. Apa? Bima kembali tegang. Alih-alih menjawab, Ayu dengan rasa bersalah menunjukkan perangkat yang rusak. Hanya itu. Pria itu menghela napas lega. Kita beli yang baru. Tidak apa-apa. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya dan tersenyum. Dan begitu ringan rasanya di hati keduanya, seolah-olah beban berat telah terangkat dari leher mereka. Karena tidak perlu lagi menyembunyikan, menutupi, berpura-pura semuanya baik-baik saja, atau tersiksa oleh kecurigaan. Sebaliknya, mereka ingin bernapas dengan lega, hidup, bersukacita, mencintai, percaya, dan membantu.